Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahwai MA yang berisi 365 inspirasi yang akan menolong kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya oleh karena kasih-Mu kami dibangunkan di pagi hari ini untuk menyongsong hari baru, anugerah baru daripada Bapa. Dan lebih daripada itu, Roh Kudus menuntun kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman. Roh Kudus menguasai kami semua, menguasai tempat dimanapun kami berada, sehingga ketika kami membaca, mendengar firman dan renungannya, kami diberikan pengertian untuk memahaminya dan melakukan dalam kehidupan kami. Berkati anak-Mu yang akan membaca dan menyampaikan renungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi ini atau di sepanjang hari ini terambil dari Mazmur 145 ayat 7 yang menyatakan, peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Judul renungan di pagi ini bagi kita, ingatlah akan besarnya kebajikan Allah. Dunia tahu menghargai jasa, kebaikan dan buah karya para pemimpin mereka. Nama jalan diberikan atas nama mereka, gedung-gedung bersejarah dinamai menurut nama mereka. Didirikan tugu-tugu, monumen-monumen dalam bentuk apa saja untuk mengenang mereka. Walaupun sudah lama mereka meninggalkan dunia ini, bahkan yang masih hidup pun diberikan peringatan, dan masih banyak lagi. Kepada Musa Allah berpesan supaya umat Allah Israel tidak melupakan segala pertolongan dan mujizat yang Ia lakukan di antara mereka. Bilangan 14 ayat 11. Tujuan dari semuanya ini adalah supaya umat Allah merasa kagum akan Allah, tidak melecehkannya dan menaruh harap kepadanya dengan segenap hati, serta tahu bagaimana membalas segala kebaikannya. Mazmur 116 ayat 12. Dalam Mazmur 145, Daud Raja Israel mengungkapkan 4 kebajikan Allah yang perlu diperingati, disyukuri, dirayakan, dan dimasyhurkan kemana-mana. Yang pertama, topangan yang Allah berikan, ayatnya yang ke-14. Hidup manusia begitu rapuh, ibarat barang pecah belah, perlu dilindungi, dipagari, dan ditopang. Kesehatan kita perlu ditopang, nikah kita perlu ditopang, masa depan anak-anak kita perlu ditopang, karir kita perlu ditopang, pelayanan pekerjaan Tuhan yang sedang kita gemuli perlu ditopang. Pendek cerita,
segala aspek kehidupan kita perlu ditopang. Allah menopang kita melalui kasih-Nya. Kasih kita dan kasih sama kita. Amsal 20 ayat 28, Yohanes 3 ayat 16, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Allah menopang kita melalui firman-Nya. Ibrani 1 ayat 3. Dan Allah menopang kita melalui anugerah-Nya. Mazmur 5 ayat 13. Yang kedua, kecukupan yang Allah berikan. Ayat 15 dan 16. Yaitu Mazmur 145 ayat 15 dan 16. Jika Allah memberikan gigi, Ia juga pasti memberikan roti untuk dikunyah. Jika Ia memberikan perut, Ia juga akan mengenyangkan kita dengan mengisi perut dengan makanan. Kalau burung di udara Ia pelihara, masakan Ia tidak sanggup memberi pada kita apa yang kita perlukan? Ia tidak saja sanggup memberi, tetapi memberi tepat waktu. Mazmur 145 ayat 5. Dan selalu memberi karena tangannya selalu terbuka. Mazmur 145 ayat yang ke-16. Raja Daud mengatakan bahwa dahulu ia muda dan telah menjadi tua. Tetapi ia tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat 25. Bahkan ia memberi berkat kepada yang dicintainya sementara mereka tidur. Mazmur 127 ayat 2. Yang ketiga, jawaban doa yang Ia berikan. Mazmur 145 ayat 18 dan 19. Dalam ayat-ayat ini dikatakan bahwa Allah dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia hanya sejauh doa. Sekali lagi, Ia hanya sejauh doa. Jika kita tidak meminta, mencari dan mengetuk, maka tidak ada reaksi apapun dari Allah. Oleh karena itu kita harus meminta, mencari dan mengetuk. Karena hanya yang meminta menerima, yang mencari mendapat, dan yang mengetuk pintu baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 8. Allah meluluskan setiap keinginan orang yang berseru kepadanya. Kehendak dan keinginan adalah alat bagi Tuhan untuk melakukan mujizat pada kita. Filipi 4 ayat 6. Yang keempat, penjagaan yang Ia berikan. Mazmur 145 ayat 20. Karena hidup manusia ibarat barang pecah belah, maka perlu dijaga dan dipelihara. Dan dalam hal apa sajakah Allah memelihara dan menjaga kita? Alkitab mengatakan bahwa Allah memelihara kita dari kesesakan. Mazmur 32 ayat 7. Dari musuh yang dahsyat. Mazmur 64 ayat 2. Dari segala kecelakaan. Mazmur 121 ayat 7. Dan Ia layak disebut penjaga agung. Mazmur 121 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan dan renungannya bagi kita pada pagi hari ini atau di sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita mengucap syukur. Terpujilah kekal nama-Mu, ya Bapa yang pengasih dan penyayang. Engkau sendiri yang akan meneguhkan firman-Mu di dalam pikiran, hati dan seluruh kehidupan kami.
Biarlah rema firman Tuhan bagi kami di hari ini, yakni supaya kami tetap mengingat-ingat kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Kami mensyukurinya, kami memberitakannya, kami menyatakannya sebagaimana kami nyatakan pada hari ini. Kiranya kami semua yang sudah mendengar dapat menikmati kebajikan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.